Lintas Banua sepekan kembali ke hadapan Anda. Pemirsa, informasi dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan minta tiap masjid dan musola membentuk Satgas COVID-19. Hal ini untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan saat menjalankan ibadah Ramadan, baik sholat tarawih berjamaah dan kegiatan lainnya. Sementara itu juga Masjid Al-Jihad, salah satu masjid di Banjarmasin yang konsisten menerapkan protokol kesehatan ketat. Terlebih pada bulan Ramadan, jamaah yang masuk ke masjid dan melakukan ibadah wajib menggunakan masker dan menjaga jarak. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin yang juga Satgas COVID-19 meminta setiap masjid dan musola untuk membentuk Satgas COVID-19. Hal ini sebagai upaya untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan saat menjalankan ibadah Ramadan, baik salat tarawih, berjamaah maupun kegiatan lainnya. Pasalnya saat ini penularan COVID-19 di Kota Banjarmasin masih cukup tinggi. Katanya semua pihak harus terus waspada, menjaga kesehatan dan keselamatan diri, serta menjalankan protokol kesehatan. Keberadaan Satgas COVID-19 di setiap tempat ibadah dinilai cukup penting guna melakukan pengawasan terhadap protokol kesehatan sehingga masyarakat dapat terus disiplin. Tak hanya itu, setiap masjid dan musola diminta hanya diisi 50% dari kapasitas, baik saat buka puasa bersama maupun salat tarawih berjamaah. Selain itu, pengaturan shaf juga harus ada jarak dan jamaah diminta untuk membawa sajadah sendiri. Saya selaku juru bicara ingin menyampaikan bahwa kepada seluruh masjid yang ada di Kota Banjarmasin, kami minta untuk membentuk Satgas COVID-19 di lingkungan masjidnya masing-masing untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di masjid selama ibadah bulan Ramadan yang bertepatan dengan masa pandemi ini, memastikan bahwa setiap jamaah yang datang ke masjid membawa sajadah sendiri, dan di masjid sudah pasti pengaturan jarak safnya. Kemudian memastikan juga kepada umat bahwa selama berada di masjid tetap menggunakan masker. Mohail, Banjar TV. Himbauan Satgas COVID-19 Banjarmasin yang meminta setiap masjid membentuk Satgas COVID-19 sebagai upaya pengawasan terhadap protokol kesehatan selama bulan Ramadan tampaknya masih belum berjalan. Kendati demikian, sejumlah masjid di Banjarmasin masih konsisten menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya Masjid Al-Jihad di Jalan Cempaka, Banjarmasin. Pantauan Banjar TV, masjid kebanggaan warga Banjarmasin ini memang tak pernah sepi dari jamaah. Terlebih pada bulan suci Ramadan, jamaah yang melakukan ibadah terbilang lebih meningkat dari biasanya. Guna menjaga kesehatan jamaahnya di tengah situasi pandemi ini, pengurus Masjid Al-Jihad tak lengah dari penerapan protokol kesehatan. Pasalnya setiap jamaah yang masuk masjid untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan ini, baik itu salat 5 waktu maupun tarawih dan lainnya, wajib menggunakan masker. Bahkan jika ada jamaah yang tidak memakai masker, pengurus masjid sudah menyediakan sarananya sehingga tak ada jamaah yang tidak memakai masker. Selain itu, setiap jamaah juga membawa sajadah sendiri serta mengatur shaf dan jarak yang sudah ditentukan. Setidaknya hal itu disampaikan juru bicara Satgas COVID-19 Mahdi Riyadi usai memantau protokol kesehatan di Masjid Al-Jihad Banjarmasin. COVID-19 melihat secara langsung bagaimana protokol kesehatan di Masjid Al-Jihad yang ada di Banjarmasin, dan hari ini kita juga melihat di beberapa masjid yang lain, dan di sini sudah ada pengaturan jarak antara shaf yang satu dengan shaf yang lain. Para jamaah itu membawa sajadah masing-masing, dan kita juga melihat bahwa seluruh jamaah yang ada di Al-Jihad ini sudah menggunakan masker. Jadi secara umum pelaksanaan protokol kesehatan di Al-Jihad ini sudah cukup bagus. Ya, tinggal nanti disiplin yang ketat dari pengurus masjid. Mahdi kembali menghimbau agar semua masjid di Kota Banjarmasin bisa membentuk Satgas COVID-19 di lingkungannya. Tujuannya agar protokol kesehatan tetap terpantau dengan baik
sekaligus sebagai upaya mencegah risiko penularan virus yang berbahaya itu. Muhail, Banjar TV. Berikutnya pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin kini terus mengejar target vaksinasi untuk para tenaga pendidik atau guru sebagai upaya persiapan pembelajaran tatap muka. Yang mana sementara itu anggota DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi menjalani vaksinasi COVID-19 tahap kedua di Puskesmas Sungai Jingah, Banjarmasin Utara. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin kini terus mengejar target vaksinasi untuk para tenaga pendidik atau guru sebagai upaya persiapan pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru mendatang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mengatakan, untuk target guru yang akan divaksin secara keseluruhan dari jenjang PAUD hingga SMP mencapai 6.000 orang yang akan dilakukan secara bertahap. Khusus untuk bulan April ini, targetnya ada sekitar 2.030 guru yang bakal divaksin, dan sejauh ini jumlah guru yang divaksin baru mencapai 1.700 lebih. Mahli berharap proses vaksinasi selama 2 hari ini bisa mencapai target, namun jika belum tercapai, maka program vaksinasi untuk para guru ini akan kembali diperpanjang. Ya, kemarin kita vaksinasi di sini juga di SMP 1 dan ditambah yang jumlah yang ada di Puskesmas, ya kurang lebih 1.700 orang guru yang sudah divaksin, ditambah dengan target kita hari ini yang harapannya bisa tercapai. Ya, tetapi dari animo yang kita lihat di lapangan, ya sepertinya ini memang masih harus memperpanjang lagi harinya. 2 hari ini kemungkinan belum tercapai karena memang ya tadi kita masih perlu mengedukasi beberapa guru yang mungkin berpendapat bahwa puasa ini belum bisa bervaksin. Nah, nanti kita udah telepon dengan Pak Kadisnya agar ini masih sama-sama nanti kita sosialisasikan lagi. Muhail, Banjar TV. Di tengah suasana menjalankan ibadah puasa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Yani Helmi, tetap menjalani vaksinasi COVID-19 untuk tahap kedua di Puskesmas Sungai Jingah, Banjarmasin Utara, Kamis 15 April 2021. Seperti pada proses vaksin sebelumnya, sebelum dilakukan vaksinasi, Paman Yani terlebih dahulu menjalani beberapa tahapan pemeriksaan atau screening oleh petugas, seperti pengukuran suhu badan dan tensi darah. Usai divaksin, Yani mengaku tak merasakan gejala apapun, bahkan sama seperti pada vaksin tahap pertama yang tak merasakan ada keluhan. Padahal hari ini dirinya mengaku sedang menjalankan ibadah puasa. Paman Yani menghimbau masyarakat untuk tidak takut divaksin karena sudah dijamin aman. Vaksinasi ini juga salah satu upaya atau ikhtiar untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Kan ada keluhan Paman lah? Alhamdulillah sampai saat ini kita masih berada di Puskesmas Sungai Jingah, di mana kita tempat bervaksin. Ketika dilakukan observasi tadi selama setengah jam dan ini sudah hampir saya rasa hampir ke 1 jam, tidak ada keluhan apapun. Pegal pun yang waktu pertama kali vaksin tidak ada. Pertama kali memang ada pegal, yang ini tidak ada. Mudah-mudahan selanjutnya juga ketika nanti untuk jam-jam berikutnya seperti yang tempo hari vaksin pertama tidak ada keluhan apapun. Mudah-mudahan yang kedua ini juga sama. Paman Yani juga meminta kepada masyarakat yang sudah divaksin untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan hukum vaksinasi COVID-19 saat berpuasa guna mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, sekaligus untuk menjawab pertanyaan masyarakat terkait status hukum vaksinasi bagi orang yang sedang berpuasa. Dan fatwa ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai firman Allah, hadis Nabi, kaidah fikih, pendapat ulama-ulama mutaqaddimin, serta saran dan masukan yang berkembang dalam sidang pleno Komisi Fatwa MUI. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat telah mengeluarkan fatwa nomor 13 tahun 2021 tentang hukum vaksinasi COVID-19 saat berpuasa.
Fatwa disusun dengan mempertimbangkan berbagai firman Allah, hadis Nabi, kaidah fikih, pendapat ulama-ulama mutakaddimin, serta saran dan masukan yang berkembang dalam sidang pleno Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 2 Rajab bertepatan 16 Maret lalu berhasil menetapkan fatwa tentang hukum vaksinasi COVID-19 saat berpuasa. Pertama, tentang ketentuan umum menyebut vaksinasi adalah proses pemberian vaksin dengan cara disuntikan atau diteteskan ke dalam mulut untuk meningkatkan produksi antibodi guna menangkal penyakit tertentu. Selain itu, injeksi intramuskular adalah injeksi yang dilakukan dengan menyuntikkan obat atau vaksin melalui otot. Kedua, vaksinasi COVID-19 yang dilakukan dengan injeksi intramuskular tidak membatalkan puasa. Melakukan vaksinasi COVID-19 bagi umat Islam yang berpuasa dengan injeksi intramuskular hukumnya boleh sepanjang tidak menyebabkan bahaya atau darar. Ketiga, direkomendasikan kepada pemerintah dapat melakukan vaksinasi COVID-19 pada saat bulan Ramadan untuk mencegah penularan COVID-19 dengan memperhatikan kondisi umat Islam yang sedang berpuasa. Pemerintah dapat melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap umat Islam pada malam hari bulan Ramadan jika proses vaksinasi pada siang hari saat berpuasa dikhawatirkan menyebabkan bahaya akibat lemahnya kondisi fisik. Selain itu, umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah COVID-19. Fatwa tersebut masing-masing ditandatangani Ketua Komisi Fatwa Profesor Dr. H. Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Miftahul Huda LC. Diketahui pula oleh Ketua Umum MUI Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Sekretaris Jenderal Dr. H. Amir Shah Tambunan. Kamarul Hidayat, Banjar TV. Ya pemirsa, informasi selanjutnya, pemerintah Kota Banjarbaru masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Banjarbaru. Sementara itu, perpanjangan pemberlakuan PPKM selama ini cukup efektif untuk mengurai kerumunan warga, apalagi untuk menjaga kekhusyuan umat Islam dalam melaksanakan ibadah di bulan puasa. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro di Banjarbaru cukup efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19. Seperti beberapa waktu lalu, Pemkab Banjarbaru kian gencar melakukan giat gabungan di masa pemberlakuan PPKM Mikro. Bahkan sanksi tegas pun diberikan jika pelaku usaha terbukti melanggar dan tidak menerapkan protokol kesehatan, termasuk syarat perizinan berusaha. Namun di bulan suci Ramadan ini, Pemkab Banjarbaru belum melakukan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro. Terkait hal tersebut, menurut Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Arifin, pihaknya masih menunggu arahan pusat untuk perpanjangan PPKM di Banjarbaru. Jelas belum sampai ke kami terkait hal tersebut, termasuk juga perpanjangan PPKM dan lain-lain. Ini pasti kami menunggu surat instruksi secara resmi oleh pusat dan menyesuaikan dengan kearifan lokal kita. Jadi kearifan lokal ini merupakan suatu yang kami hormati Kota Banjarbaru, dan insya Allah ini akan kita perjuangkan. Kita lihat pusat, tapi instruksinya nanti akan kita sesuaikan dengan kearifan lokal kita. Perpanjangan pemberlakuan PPKM selama ini cukup efektif untuk mengurai kerumunan warga, apalagi untuk menjaga kekhusyuan umat Islam dalam menjalankan ibadah di bulan puasa. Rismana, Banjar TV. Usai pariwara berikut ini kami hadirkan Ketua DPRD Banjarmasin ajak masyarakat sukseskan pendataan keluarga. Tetaplah bersama kami.